Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon perkenalkan diri, saya Dr. Yunita, PPDS Pulmo semester FKDU. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam mengoptimalkan vaksinasi secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama kali saya akan mengenalkan tentang coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali pada akhir tahun 2019. Pertama kali dilaporkan sebagai pneumonia misterius di Wuhan pada Cina 31 Desember 2019. Untuk mengetahui pneumonia ini, kita harus tahu bahwa arti dari pneumonia adalah peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh patogen seperti virus, bakteri, atau jamur. Wabah tersebut dideklarasikan pertama kali oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020. Pada 11 Januari 2020, WHO dengan nama resmi tersebut yaitu SARS-CoV-2. Nama penyakitnya adalah bekennya biasa disebut dengan COVID-19. Di seluruh dunia kasus tersebut bertambah di berbagai macam di luar Cina. Kasus pertama kali COVID di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Jadi sekitar 3 bulan dari kasus pertama di Wuhan, kasus COVID-19 di Indonesia baru ada. Dan saya akan membahas tentang update kasus di Indonesia. Jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia saat ini 1.523 orang saat terkonfirmasi terkena COVID-19 dengan angka kesembuhan 1.361.000 dan 41.000 orang meninggal dunia saat ini. Saat ini COVID-19 di Indonesia nomor 20 terbanyak di dunia. Dampak COVID-19 pada ekonomi ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ialah melemahnya konsumsi rumah tangga dan daya beli. Yang kedua ialah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 minus 5,32% dan meningkatnya angka pengangguran karena disebabkan oleh angkanya PHK yang tinggi dan tidak adanya lapangan kerja. Pada dampak COVID-19 pada sosial, ada 3 poin juga yang akan saya bahas. Yang pertama ialah dilarang berkumpulnya sehingga aktivitas harian terganggu dan hari besar keagamaan pun ditiadakan. Angka pengangguran yang tinggi dan menyebabkan angka kejahatan yang meningkat drastis. Angka depresi pun meningkat tajam. Kegiatan sekolah, kegiatan kuliah, kegiatan perekonomian pun dilakukan jarak jauh sehingga menyebabkan ini tidak efektif. Dampak COVID-19 pada kesehatan ialah angka kematian nakes yang tinggi, tertinggi di Asia, ketiga di dunia, dan disebabkan oleh tingginya angka COVID di Indonesia, sehingga menyebabkan rumah sakit kewalahan. Dan adanya stigma negatif ke nakes. Banyak hoak-hoak yang menyebabkan dampak COVID-19 pada nakes ini sangatlah besar. Contoh, ada yang mengatakan bahwa kita mengambil untung dari COVID-19, rumah sakit mengambil untung dari COVID-19, sehingga menyebabkan stigma negatif pada nakes ini menjadi sangat banyak. Ini beberapa langkah-langkah mencegah COVID-19 sesuai anjuran pemerintah dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meniadakan COVID-19. Yang pertama dari Kemenkes RI, jaga diri, jaga sesama dari COVID. Ini sudah digaungkan dari tahun 2020 bulan Maret. Seperti gunakan masker bila demam, batuk, terapkan etika batuk, jaga jarak 1 meter atau lebih, hindari kontak langsung seperti bersalaman, cium pipi kanan dan kiri, hindari kerumunan, pertemuan keluarga dan kelompok. Kalau misalnya merasa tidak sehat, lakukan isolasi mandiri, ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi, batasi menggunakan transportasi umum kecuali sangat mendesak, cuci tangan pakai sabun dengan benar dan gunakan hand sanitizer. Langkah terakhir yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuat herd immunity yaitu dengan lindungi diri keluarga dari COVID-19 dengan vaksinasi. Saat ini program vaksinasi sedang berjalan karena vaksinasi ini penting untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pemerintah menjamin yang digunakan merupakan sesuai dengan standar keamanan, melewati uji klinik yang ketat dan sudah mendapatkan stempel halal dari MUI. Di sini hasil survei setuju vaksinasi oleh WHO. Saat ini WHO sudah melakukan survei terhadap
masyarakat Indonesia tentang pengetahuan tentang vaksinasi, apakah mereka ingin dilakukan vaksinasi, sekitar 65% responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan pemerintah, sedangkan 8% diantaranya menolak. 27 sisanya menyatakan ragu dengan rencana pemerintah untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Kelompok ini, yang 27% ini penting untuk mendorong keberhasilan program vaksinasi. Perlu dipahami, masyarakat mungkin mempunyai tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap vaksin COVID-19 karena keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, kapan vaksin akan tersedia, profil keamanannya, kehalalannya. Lebih lanjut karena survei ini didukung oleh ITAGI, UNICEF, dan WHO, serta Kementerian Kesehatan. Survei ini dilakukan pada provinsi di Pulau Papua, Jawa, Kalimantan. Dan tingkat penerimaan di beberapa provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku jauh lebih rendah. Termasuk Provinsi Papua Barat pun juga tingkat penerimaannya pun sedikit rendah dibandingkan dengan Jawa. Saat ini saya akan membahas tentang filsafat. Kenapa kita pentingnya belajar filsafat setelah membahas COVID-19 tersebut? Karena saat kita belajar tentang filsafat, kita akan mengerti tentang masalah-masalah dalam masyarakat, bagaimana kita menanganinya dengan point of view yang sangat berbeda. Saat ini kita selalu melihat point of view penolakan vaksin COVID-19 berdasarkan medis, alasan medis. Saat ini saya akan membahas tentang alasan COVID-19 harusnya diterima oleh masyarakat melalui ilmu filsafat, melalui point of view yang berbeda. Pertama kita bahas terlebih dahulu, filsafat ialah, ada dua definisi yang saya berikan di sini. Yang pertama ialah upaya manusia menemukan kebenaran hakiki melalui cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan radikal. Yang kedua ialah suatu prinsip atas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan model berpikir secara radikal. Kajian filsafat ilmu. Filsafat ilmu terbagi menjadi 3 ilmu sub-ilmu. Yang pertama ialah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Apa sih ontologi tersebut? Ontologi ialah membahas sesuatu yang bersifat konkret, hakikat sesuatu yang sudah ada sehingga suatu tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk epistemologi ialah membahas hakikat dari pengetahuan dan berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Untuk aksiologi membahas hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Kita saat ini membahas tentang ontologi. Apa sih vaksin dan vaksinasi melalui sub-ilmu ontologi? Yang pertama, vaksin. Vaksin ialah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat-zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Dan arti vaksinasi ini apa nih? Pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan atau tidak menjadi sumber penularan. Ini vaksin yang digunakan yaitu komposisi inti vaksin Sinovac. Sinovac merupakan saat ini beredar di Indonesia. Ada 4 komposisi inti vaksin Sinovac. Yang satu, virus yang sudah dimatikan atau inactivated virus. Yang kedua ialah aluminium hidroksida, berfungsi meningkatkan kemampuan vaksin. Yang ketiga adalah fosfat yang berperan sebagai stabilizer vaksin. Yang keempat ialah natrium klorid untuk isotonis yang memberikan kenyamanan saat penyuntikan. Satu vial berisi 0,5 mili untuk 1 kali suntik. Saat ini kita akan membahas tentang epistemologi, yaitu pengembangan vaksin. Ada 3 tahap, yaitu 1 tahapan praklinik, yaitu di mana pengujian praklinis, di mana para ilmuwan
melakukan penelitian dasar dengan meneliti vaksin pada sel dan memberikannya pada hewan untuk melihat apakah vaksin tersebut dapat menghasilkan respon imun. Yang kedua adalah tahap klinis yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama ialah uji keselamatan, di mana ilmuwan memberikan vaksin ke manusia dalam skala kecil untuk menguji keamanan dan dosis dan memastikan vaksin tersebut merangsang sistem kekebalan. Fase kedua ialah percobaan diperluas. Ilmuwan memberikan vaksin ke jumlah sampel yang lebih banyak, dapat mencapai ratusan orang. Studi ini untuk memastikan keamanan dan menilai efektivitas untuk pemberian dosis yang paling optimal dan efek samping jangka pendek. Fase ketiga adalah uji efisiensi, di mana ilmuwan memberikan vaksin kepada ribuan orang. Uji ini untuk melihat apakah vaksin benar melindungi tubuh dari virus corona atau tidak. Fase ini juga dapat mengungkap efek samping yang relatif jarang ditemukan atau mungkin terlewat sebelumnya. Tahap ketiga adalah approval, persetujuan. Apabila uji klinis fase 3 sudah tuntas dan hasil memuaskan, regulator di setiap negara akan meninjau hasil. Apabila hasil memuaskan, akan mendapatkan persetujuan dilangsungkan dengan pembuatan vaksin dalam jumlah besar. Saat ini Sinovac sudah mendapatkan nomor persetujuan, yaitu EUA 205 7300 143A1, dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Saat ini kita membahas tentang aksiologi. Ada tujuan vaksinasi COVID-19. Ada 4 tujuan vaksinasi COVID-19. Yang pertama ia mengurangi transmisi dan penularan COVID-19. Yang kedua menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga mencapai herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara ekonomi dan sosial. Dari tujuan vaksinasi COVID-19 ini agar kita mencapai kehidupan yang normal seperti sebelum pandemi ini. Selain itu, aksiologi juga membahas tentang jadwal vaksinasi. Jadwal vaksinasi di sini ada 2 gelombang. Yang pertama ialah gelombang pertama, yaitu untuk prioritas 1 dan 2. Yang prioritas pertama ialah tenaga kesehatan, menyasar 1,3 juta tenaga kesehatan yang dilakukan bertahap secara hati-hati di 34 provinsi. Untuk prioritas kedua ialah petugas pelayanan publik, sasaran penerimanya 17,4 juta orang. Penerima vaksin pada kelompok ini untuk 21,5 juta lansia juga termasuk pada prioritas kedua. Pada gelombang kedua yang dilakukan pada April 2021 sampai Maret 2002 untuk prioritas 3 dan 4, yaitu masyarakat rentan di daerah resiko penularan virus corona tinggi dan masyarakat lainnya yang akan divaksinasi lengkapnya sampai Maret 2022. Peran stakeholder dalam mengoptimalkan vaksinasi COVID-19. Di sini saya menyertakan 3 gambar yang menurut saya merupakan stakeholder dalam mengajak masyarakat untuk vaksinasi. Yang pertama yang tidak lain adalah Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Yang kedua ialah tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah vaksinasi kepada pemuka agama. Apabila para pemangku kebijakan dapat berpikir secara filsafat, maka akan memahami betul betapa pentingnya vaksin beserta karakteristik keamanan dan efikasi pasien, dan mengajak masyarakat turut serta dan menyukseskan vaksinasi sehingga terbentuk herd community. Saat masyarakat mengetahui Bapak Presidennya ikut vaksinasi, oh tenaga kesehatan ikut vaksinasi, pemuka agama baik dalam Muslim, dalam Nasrani, dalam agama-agama lain ikut untuk mensukseskan vaksinasi, mereka akan lebih merasa aman, merasa damai bahwa pemimpin-pemimpin mereka melakukan vaksinasi. Cara memberikan info yang akurat tentang info yang sensitif seperti fatwa halal MUI sehingga tidak ada keraguan dalam mengadakan vaksin. Yang ketiga, meluruskan kembali hoak-hoak yang beredar termasuk stigma negatif terhadap masyarakat kepada tenaga kesehatan, baik itu dokter, rumah sakit, dan mengembalikan kenyamanan secara sosial bahwa vaksinasi ini tidak ada efek samping. Selain itu juga saat kita diberitakan dalam koran-koran bahwa pemimpin-pemimpin kita sedang melakukan vaksinasi, dalam hati kita mempunyai keinginan untuk segera mendapatkan informasi tentang vaksinasi, segera mendapatkan vaksinasi.
Jadi peran stakeholder dalam optimalkan vaksinasi ini menurut saya sangat penting, dan pentingnya juga berkaitan dengan berkesinambungan dengan media, sehingga stakeholder dan media merupakan mempunyai peran sangat penting dalam mengoptimalkan vaksinasi COVID-19. Akhir kata, saya hanya menyatakan jaga kesehatan, mari sukseskan vaksin karena vaksin Sinovac aman dan halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.